Sekitar pukul 6 sore, aku berangkat untuk memotong rumput di kebun milikku di Dusun Sukamakmur, Desa Tirtamuja. Saat itu senja mulai turun. Para warga sudah pulang dari ladang masing-masing. Jalanan menjadi sepi. Begitu tiba di area rumput gajah dekat tepi Sungai Bengawan Solo, mataku langsung tertuju pada jejak aneh di tanah semacam bekas geseran. Seolah ada seseorang yang tergelincir menuruni lereng. Lokasi penemuan mayat pria tersebut berada di wilayah Dusun Sukamakmur, Desa Tirtamuja, Kecamatan Sembada, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Area itu merupakan ladang rumput gajah di tepi sungai, jauh dari permukiman warga. Saat saksi menemukan jasad, waktu menunjukkan sekitar pukul 6:30 sore, tanggal 30 bulan Mei 2020. Tempat kejadian itu sunyi sekali. Di satu sisi adalah lereng menuju sungai dengan hamparan rumput gajah yang lebat. Sedangkan di sisi lain terbentang sawah milik warga desa sekitar jaraknya dari rumah penduduk kira-kira 100 hingga 200 meter. Dan jalan setapak ke sana jarang dilewati orang. Begitu menerima laporan dari Polsek Sembada, kami segera menghubungi Kombes Pol Dwi Rahman, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, yang langsung memerintahkan tim penyidik dan personel reserse untuk berangkat ke lokasi. Bersama aparat Polsek Sembada, kami memasang garis polisi, mengamankan area, lalu memulai pemeriksaan tempat kejadian perkara. Pemandangan yang paling menyayat hati adalah tubuh korban yang terbujur di antara rumpun-rumput gajah yang tingginya melebihi kepala orang dewasa. Batang-batang rumput itu menutupi pandangan, membuat siapapun yang lewat tak mungkin melihat jasad dari kejauhan. Di tubuh korban tidak ditemukan satupun identitas diri. Hasil autopsi menunjukkan banyak luka akibat benda tajam. Korban diperkirakan sudah meninggal sekitar 20 hingga 30 jam sebelum ditemukan, artinya peristiwa pembunuhan kemungkinan terjadi sekitar pukul 8 malam tanggal 29 Mei 2020. Pelaku menyerang dari belakang, menusuk bagian leher kanan korban. Dalam proses perkelahian yang singkat namun keras, korban dan pelaku sempat bergumul, hingga akhirnya korban terjatuh ke sisi lereng dan tewas di tempat. Pemeriksaan tempat kejadian dilakukan dengan sangat teliti. Petugas menemukan beberapa barang bukti bercak cairan berwarna coklat kemerahan yang diduga darah di tanah dan di batang rumput gajah. Sebuah topi merah dengan noda sejenis dan goresan cat terkelupas. 2 sandal hijau, satu di atas lereng, satu lagi di tepi bawah, serta beberapa sampel tambahan yang semuanya kemudian terbukti berasal dari korban. Sejak awal, penyelidikan menghadapi banyak kesulitan. Kejadian terjadi malam hari di lokasi terpencil tanpa saksi. Tanpa satupun orang yang melihat atau mendengar sesuatu, hampir tidak ada jejak langsung untuk menelusuri pelaku. Para penyidik harus memulai pekerjaan mereka dengan seutas benang, petunjuk yang sangat tipis. Malam itu juga, tanggal 30 Mei, sejumlah petugas disebar ke berbagai arah guna mengumpulkan informasi. Langkah pertama dan paling penting adalah mengidentifikasi jati diri korban. Hal itu sulit karena tidak ditemukan dokumen apapun. Namun dengan metode penyelidikan dan koordinasi cepat bersama aparat desa setempat, kami mengembangkan pencarian ke wilayah perbatasan, sebab lokasi kejadian berdekatan dengan wilayah Kabupaten Karanganyar. Polisi juga bekerja sama dengan Polres Karanganyar untuk memeriksa laporan kehilangan orang. Tak lama kemudian, penyidik menerima kabar tentang seorang pria bernama Andi Pratama, lahir tahun 1981, warga Desa Wonosari, Kecamatan Gantiwarno, Klaten. Rumahnya berjarak sekitar 2 km dari lokasi. Ia diketahui bekerja sebagai pengemudi ojek dan sejak malam tanggal 29 Mei tidak dapat dihubungi. Keluarganya datang ke lokasi dan langsung mengenali bahwa korban malang itu adalah Andi. Dari keterangan keluarga,
Andi dikenal sebagai orang yang tenang dan tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Ia hidup sederhana, mencari nafkah dengan mengojek. Pada malam kejadian, sekitar pukul 9 malam, ada seorang laki-laki menelepon Andi dan memintanya menjemput di jalan dekat gubuk penjaga galian pasir. Sejak Andi pergi dengan motornya Honda Supra X 125 berplat AD5925 RS, ia tak pernah kembali. Ia juga membawa sebuah ponsel yang sampai kini belum ditemukan. Tidak ditemukannya kendaraan maupun telepon genggam di tempat kejadian memperkuat dugaan bahwa ini adalah kasus pembunuhan disertai perampasan harta benda. Penyelidikan terhadap lingkungan sekitar menunjukkan bahwa Andi tidak punya musuh. Namun karena pekerjaannya sebagai ojek, ia sering berhubungan dengan banyak orang yang keluarganya pun tidak semua kenal. Penelusuran berbagai relasi dan pelanggan tidak menghasilkan petunjuk berarti. Setelah meninjau ulang lokasi dan menganalisis kronologi, penyidik berkesimpulan bahwa pelaku kemungkinan besar adalah orang yang mengenal daerah itu dengan baik, seseorang yang tahu medan, jalur sepi, dan sengaja memilih tempat tersebut untuk menjebak korban. Berbagai langkah penyelidikan segera dilakukan. Tim intel dan reserse mendatangi warga di sekitar tempat kejadian, mencari siapapun yang mungkin melihat sesuatu. Tim lain menelusuri keberadaan motor dan ponsel korban. Dalam waktu singkat, daftar orang yang patut dicurigai di Kecamatan Sembada dan daerah perbatasan Klaten Karanganyar mulai terbentuk. Dari hasil wawancara dengan penduduk, beberapa orang menyatakan bahwa pada sore tanggal 29 Mei, mereka melihat dua pria berboncengan sepeda motor menuju arah kantor desa Hegarmanah. Ada pula yang menyaksikan dua pria berhenti di jalan. Tampak seperti sedang bertengkar dan saling tarik-menarik. Waktu kejadian itu cocok dengan saat keluarga Andi mengatakan ia keluar rumah. Dari sini, penyidik meyakini bahwa orang yang memesan ojek malam itu sangat mungkin adalah pelaku. Berdasarkan analisis perilaku dan pengalaman di lapangan, penyidik menduga pelaku merupakan seseorang dengan catatan kriminal atau pecandu narkoba yang sedang kehabisan uang. Wilayah perbatasan antara Klaten dan Karanganyar cukup luas. Ada ratusan orang dengan latar belakang demikian. Beberapa dari mereka bahkan tidak menetap, sering meninggalkan rumah. Membuat pemanggilan untuk pemeriksaan menjadi sulit. Lewat penyaringan intensif, akhirnya dua nama muncul menonjol, Rina Kurnia dan Budi Santoso. Keduanya tinggal di Desa Fumulyo, disamakan Desa Sukadamai, Kecamatan Kolomadu, Kabupaten Karanganyar. Keduanya adalah pecandu narkoba dan dikenal pernah berinteraksi dengan Andi. Lebih mencurigakan lagi, pada saat penyidik mencari pelaku, mereka berdua sama-sama tidak berada di rumah. Dua tim penyelidik segera dibentuk. Satu tim memeriksa Rina, satu lagi memburu Budi. Dari hasil pengumpulan informasi, diketahui bahwa pada tanggal 27 dan 28 Mei, Rina beberapa kali terlihat di sekitar rumah Andi. Sejumlah saksi juga menyebut, malam tanggal 29 Mei, mereka melihat seorang pria berpenampilan mirip dengan orang yang sering bersama Rina, duduk di belakang sepeda motor, ciri yang cocok dengan Budi. Sementara itu, penyelidikan terhadap Budi menunjukkan bahwa ia memiliki catatan lama terkait kasus penyalahgunaan narkotika dan dikenal memiliki banyak kenalan sesama pengguna di berbagai daerah. Meskipun telah ditelusuri jaringan dan teman-temannya, belum ada bukti kuat yang menunjukkan keberadaannya atau keterlibatannya langsung dalam kematian Andi. Namun informasi yang diterima kemudian mengungkap bahwa Rina saat itu berada di Jakarta Selatan. Melalui pelacakan dan operasi tertutup, penyidik akhirnya menemukan posisinya dan segera memintanya datang untuk dimintai keterangan. Rina dengan tegas menyatakan dirinya tidak bersalah. Namun karena ia memiliki banyak informasi yang tidak menguntungkan dan dikenal pandai mengelabui polisi, penyidik memutuskan tetap menahan sementara untuk memeriksa silang. Di sisi lain,
Tim lain ditugaskan untuk memverifikasi alibinya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tanggal 29 Mei bertepatan dengan peringatan meninggal anak Rina. Beberapa tetangga membenarkan bahwa sepanjang malam itu ia berada di rumah mengadakan doa bersama. Dengan bukti itu, penyidik akhirnya mengeluarkan Rina dari daftar tersangka sementara. Meski penyelidikan tetap berlanjut dalam suasana yang sangat menegangkan, hasil kerja tim khusus kemudian memperoleh 2 temuan kunci. Pertama, keluarga Andi Pratama menyampaikan bahwa pada sore hari tanggal 29 Mei, sebelum Andi meninggalkan rumah, ia menerima sebuah panggilan telepon melalui penelusuran penyidik. Dipastikan penelpon itu menggunakan nomor yang saat itu dipakai oleh Budi Santoso. Fakta ini menjadi dasar kecurigaan paling kuat. Temuan kedua yang menjadi titik balik penyidikan muncul dari razia menyeluruh terhadap kios gadai, lapak jual Bailey ponsel bekas, dan pertokoan yang berpotensi menerima barang sitaan. Sejak malam sebelumnya, para petugas berpengalaman menyisir informasi dari masyarakat. Pagi hari tanggal 31 Mei, sebuah sumber terpercaya memberitahu adanya akun Facebook bernama Dika Wibowo yang menawarkan sepeda motor dengan ciri sangat mirip dengan kendaraan milik korban. Disebutkan kendaraan itu telah dijual kepada seorang bernama Arman Hidayat, lahir tahun 1983, berdomisili di kota Surakarta. Seketika, tim yang ditugaskan memburu barang bukti kendaraan berkoordinasi dengan aparat setempat di Surakarta. Dengan teknik penyelidikan yang terukur, penyidik memastikan motor tersebut berada di rumah Arman Hidayat dan benar. Itu adalah Honda Supra X 125 milik Andi Pratama. Berplat AD 5925 RS, Arman menerangkan bahwa ia membeli motor itu dari Dika Wibowo di Kecamatan Kolomadu, Kabupaten Karanganyar. Dika Wibowo segera diminta hadir ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ia mengaku sebagai pedagang motor bekas. Menurutnya, ada seorang kenalan bernama Hendra Saputra dari kota Surakarta yang ingin menitip jual motor tersebut. Dika membeli, lalu menjual kembali kepada Arman demi mengambil keuntungan tipis. Dari keterangan Dika, penyidik menelusuri Hendra Saputra pemilik toko jual beli motor bekas di Surakarta dan memintanya bekerja sama. Hendra menjelaskan bahwa pagi hari tanggal 30 Mei, seorang pemuda datang mengendarai Honda Supra X 125 warna merah hitam berplat AD 5925 RS. Orang itu mengaku butuh uang segera untuk urusan keluarga dan meminta Hendra menjualkan motornya secepat mungkin. Yang paling krusial, penjual meninggalkan identitas atas nama Budi Santoso. Bukti terberat datang dari rekaman CCTV di toko Hendra, yang jelas memperlihatkan sosok si penjual. Saat gambar wajah dari rekaman itu dicocokkan dengan ciri Budi Santoso, kecocokannya sempurna. Sinar terang mulai menembus kabut kasus ini. Motor korban ternyata telah dipindah tangankan sejak pagi. Masalahnya, di mana Budi Santoso sekarang? Saya sendiri menghubungi para pimpinan di Direktorat Reserse Kriminal Umum dan satuan wilayah terdekat untuk memperkuat koordinasi. Kendala utama yang diburu adalah pecandu narkoba dengan riwayat perkara. Tidak memiliki alamat tetap, hidup berpindah-pindah, jejaring pergaulannya rumit, dan kerap melintas antar daerah untuk menghindari kejaran polisi. Penelusuran awal mengarah bahwa Budi masih memiliki jejaring di wilayah kota Surakarta. Informasi dari aparat setempat menyebut, sesaat setelah kejadian, ia memang terlihat di kota itu. Namun ketika tim kami tiba, berbagai simpul informasi yang sudah disiapkan justru menyatakan Budi telah pergi. Upaya pencarian di Surakarta tak membuahkan hasil. Tim pun memperluas operasi ke sejumlah kota di Jawa bagian utara. Sampai akhirnya menguat relasi-relasi Budi di Jakarta Selatan. Musik menegang perlahan tanpa menyia-nyiakan waktu. Unit-unit reserse berangkat ke Jakarta, menyapu wilayah Kecamatan Tebet dan lingkar jejaring Budi di sana. Ketika posisi tertukar,
Baru saya teridentifikasi. Tiba-tiba ia bergerak menuju terminal bus Pulau Gadung. Spontan, tim gabungan dari reskrim daerah asal, didukung Satuan Reserse Polda di Jakarta, melakukan penyisiran menyeluruh di area terminal. Tidak butuh lama, petugas melihat Budi Santoso berjalan sendirian di dekat gerbang terminal. Sesuai pembagian tugas, para personel bergerak cepat, mengunci posisi, dan membekuk tanpa perlawanan berarti. Di ruang pemeriksaan, Budi awalnya acuh, berputar-putar, dan enggan bekerja sama. Ia mengira bahwa ia beraksi di tempat sepi, malam hari, tanpa saksi, sehingga aman. Namun para penyidik telah menghimpun dan menyusun rangkaian bukti rekaman saat ia menjual motor, identitas yang ia tinggalkan, riwayat nomor telepon yang menghubungi korban, hingga penempatan dirinya di sekitar lokasi kejadian pada malam perkara. Menghadapi bukti-bukti yang tajam itu, Budi tidak lagi bisa mengelak dan mengakui perbuatannya. Ia menerangkan, tanggal 29 Mei, karena kehabisan uang untuk membeli narkotika, ia berniat memancing Andi Pratama, pengemudi ojek yang biasa ia sewa, ke tempat sepi untuk dibunuh dan dirampas hartanya sekitar pukul 7:50 malam. Budi menelepon Andi agar menjemput. Setelah Andi tiba dengan Honda Supra X 125 berplat AD 5925 RS, Budi meminta diantarkan ke jalan kecil di Dusun Sukamakmur. Ia lalu menyuruh berhenti dengan dalih menunggu seseorang mengantar barang. Padahal ia sedang menunggu peluang, melihat Andi duduk di atas motor tanpa curiga. Budi menusuk leher korban dengan gunting. Terjadi perkelahian singkat, hingga keduanya terpleset ke lereng. Budi kemudian berulang kali menghujamkan gunting sampai korban tak lagi bergerak. Musik menurun. Sunyi, pagi hari tanggal 30 Mei tahun 2020. Budi menjual motor milik Andi kepada Hendra Saputra di Surakarta. Begitu nekatnya, ia bahkan meninggalkan identitas pribadinya di sana. Ia tak menyangka gerak-geriknya terekam jelas oleh kamera toko, yang kelak menjadi bukti keras menjeratnya. Awal bulan Juni tahun 2020, penyidik menetapkan Budi Santoso sebagai tersangka atas pembunuhan disertai perampasan harta. Keberhasilan perkara ini terbangun sejak fase paling awal olah tempat kejadian yang teliti, pengamanan lokasi oleh satuan wilayah, serta kolaborasi erat antara unit reserse kriminal di daerah asal dengan polisi wilayah tetangga. Dalam proses pengejaran, kami menerima dukungan terarah dari unit-unit reserse tingkat pusat. Sehingga dalam kurang dari 72 jam, tim reserse kriminal berhasil mengungkap kasus, menangkap pelaku, dan memulihkan ketenangan warga. Musik berganti suasana. Kasus berikutnya menyangkut seorang pedagang asongan keliling bernama Suyanto di Dusun Pulasari, Desa Sukamaju, Kecamatan Cipeundui, Kabupaten Subang. Rutinitasnya, dini hari antara sekitar pukul 4 sampai pukul 5, ia berangkat ke pasar di wilayah pusat Kabupaten Subang untuk mengambil barang dagangan sebelum berkeliling menjual. Suyanto meninggal akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan banyak patah tulang dan cedera parah pada organ dalam, berujung pendarahan masif. Salah satu hipotesis awal, tanpa menutup kemungkinan lain, adalah adanya keterlibatan orang dekat, meski saat itu bertepatan dengan momen Lebaran. Seluruh anggota tim khusus tetap fokus pada penyidikan. Ketika masyarakat tengah merayakan hari raya, para penyidik membagi tugas, mengamankan lokasi, dan mulai menelusuri jejak pelaku. Sekitar pukul 6:15 pagi, tanggal 7 bulan Januari tahun 2021 sesuai kronologi setempat, Polsek setempat menerima laporan adanya temuan jenazah pria. Saya langsung menuju lokasi dan memastikan ini adalah kasus pembunuhan disertai perampasan. Unit di tingkat desa mengamankan tempat kejadian.
Sementara kami melapor berjenjang kepada pimpinan di tingkat kabupaten dan provinsi. Di tingkat wilayah, pengarah taktis membagi personel menjadi beberapa tim-tim penyisiran pelaku, tim penjagaan lokasi, tim pemeriksaan penginapan, dan tim penarikan rekaman CCTV. Mengingat keseriusan perkara, pimpinan kepolisian wilayah Subang mengarahkan penguatan pasukan di tempat kejadian, mengutus intel dan reserse untuk menggali informasi awal, serta mengerahkan tim identifikasi dan laboratorium forensik guna melakukan olah TKP, mengumpulkan data korban, dan menelusuri pelaku. Lokasi kejadian berada di sawah pasca panen di Dusun Pulasari, Desa Sukamaju, Kecamatan Cipeundewi, Kabupaten Subang. Melalui verifikasi, korban diidentifikasi sebagai Suyanto, berusia 67 tahun, warga RT 8, Dusun Pulasari, Desa Sukamaju, di Kabupaten Subang. Tepatnya di Dusun Pulasari, Desa Sukamaju, Kecamatan Cipeundewi. Suyanto ditemukan tertelungkup tidak jauh dari bahu jalan. Jarak antara jasad dan tepi jalan kira-kira 10 meter. Kedua tangan terlipat di depan dada. Sepeda miliknya tergeletak sekitar 5 meter dari tepi jalan, dan senter berada kurang lebih 5 meter dari tubuhnya. Di sepanjang jalan tidak tampak harta benda yang tercecer. Menelaah jejak dan barang bukti di lokasi termasuk posisi sepeda dan kondisi korban, kami segera menyimpulkan bahwa perkara ini tergolong sangat serius. Karena itu, olah TKP dipercepat. Beriringan dengan pemeriksaan jenazah, hasil kajian awal mengarah pada dugaan kuat bahwa peristiwa terjadi setelah pukul 4:30 pagi pada hari ke-7 bulan Januari sesuai kronologi setempat, dan bahwa Suyanto meninggal akibat kekerasan dari luar yang menimbulkan banyak patah tulang, cedera parah pada jaringan lunak, serta hancurnya organ hati, berujung perdarahan hebat. Kombes Pol Dwai Rahman, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, turun langsung ke lokasi memimpin penyidikan. Seluruh akses keluar masuk kawasan kejadian ditutup, agar setiap jejak dapat dipertahankan untuk kepentingan investigasi. Setelah tim reserse menyisir informasi dan mengompilasi hasil olah TKP, kami menilai kasus ini rumit. Pertama, waktu kejadian malam hari di ruas jalan yang sepi, membuat identifikasi pelaku melalui saksi mata menjadi amat sulit. Kedua, di sekitar lokasi hanya ada satu kamera CCTV yang mengarah ke jalan. Itu pun buram saat merekam pada malam hari, sehingga wajah pelaku tidak jelas. Pelaku juga diduga telah menyiapkan alat dan sarana dengan matang. Nyaris tak meninggalkan jejak yang dapat langsung ditautkan. Semua itu memperberat upaya penelusuran sumber-sumber bukti. Sifat perkara yang sangat serius, pola aksi yang nekat dan agresif, serta waktu kejadian yang berdekatan dengan perayaan Lebaran, membuat masyarakat setempat sangat resah. Setelah berbagai langkah penyidikan prosedural ditempuh, namun pelaku belum teridentifikasi. Kami memutuskan menghimpun kekuatan yang lebih luas personel, peralatan, dan taktik agar penangkapan pelaku dapat segera dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Pada hari ke-8 bulan Februari, sehari setelah perkara diterima, pimpinan kepolisian wilayah menetapkan sebuah operasi khusus. Kombes Pol Dwi Rahman ditunjuk sebagai ketua operasi, memimpin lebih dari 100 personel dari berbagai unit tingkat provinsi dan satuan wilayah. Di luar itu, operasi juga menggandeng polisi desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Cipeundewi, serta jajaran di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang untuk memperluas jangkauan penyisiran. Dugaan awal menyebut pelaku kemungkinan sangat paham kebiasaan harian Suyanto, sehingga spektrum tersangka menjadi luas mulai dari mereka yang memiliki rekam jejak pidana perampasan, pengguna narkotika, pelaku judi, hingga orang yang terlilit utang atau berkaitan dengan pinjaman ilegal.
yakni pihak-pihak yang sangat membutuhkan uang pada momen jelang hari raya. Kami juga tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak keluarga. Bertolak dari hasil olah TKP, otopsi, dan temuan awal, operasi menyimpulkan ini adalah pembunuhan disertai perampasan. Pelaku diduga menguasai medan, menyerang untuk merampas harta Suyanto, dan ketika korban melawan keras, pelaku menggunakan benda tumpul hingga menyebabkan kematian, lalu membawa kabur barang-barang berharga. Dari hipotesis itu, operasi mengerahkan tim untuk memilah dan memeriksa hampir 1.000 orang yang dicurigai atau tidak jelas keberadaannya pada sebelum, saat, dan setelah kejadian. Fokus diarahkan kepada mereka yang memiliki riwayat narkotika, catatan kriminal, atau baru bebas. Bersama polisi setempat, kami melakukan penyaringan besar-besaran, jumlahnya hampir 1.000 nama meliputi pengguna narkotika, pencuri, penganggur yang sering berkelana, hingga penjudi. Setelah penyisiran, kami melakukan langkah tambahan memeriksa penginapan dan rumah kos untuk mencari sosok dan kendaraan yang sesuai dengan ciri dalam rekaman. Sejalan dengan itu, operasi terbagi menjadi 11 tim. Selain menelusuri penginapan, kami juga memeriksa toko emas dan kios gadai guna melacak jejak aset yang mungkin dijual pelaku. Di jalur pelarian, para penyidik mengumpulkan rekaman CCTV rumah warga di sepanjang jalan. Jumlah kamera yang disita mencapai ratusan dan membentang puluhan kilometer ke berbagai arah yang mungkin dilalui pelaku. Ada pula satu tim yang khusus berkoordinasi dengan keluarga korban untuk memastikan asal-usul barang berharga yang hilang, jam-jam rutinitas berdagang, dan kemungkinan konflik keluarga. Dari sisi Kopen, Suyanto adalah pedagang asongan keliling. Karena kurang percaya menitipkan pada keluarga, setiap aset yang berhasil, ia kumpulkan hampir selalu ia bawa di tubuhnya. Kebiasaan itu diketahui banyak orang. Ditambah lagi, setiap dini hari sekitar pukul 4, ia pasti berangkat dari rumah menuju jalur yang sama untuk mengambil barang dagangan. Sehingga polanya mudah ditebak, itulah sebabnya spektrum tersangka menjadi sangat luas. Dan kami harus menyaring hingga ribuan data di wilayah Kecamatan Cipuundiu serta daerah sekitar. Di satu sisi, para penyidik berkeliling mencari informasi tentang pelaku. Di sisi lain, laboratorium forensik bekerja siang dan malam memeriksa jejak dan sampel dari TKP. Arahan pimpinan jelas dengan segala cara yang sah. Olah TKP dan autopsi harus menghasilkan jejak yang dapat ditelusuri hingga mengarah pada pelaku. Karena itu, prosedur forensik dijalankan sangat cermat dan ilmiah, dari pengangkatan sidik jari laten, analisis residu pada benda-benda, hingga ekstraksi data elektronik berupa rekaman CCTV dan jejak digital lain yang relevan. Data dari lapangan kemudian dibawa ke unit teknis untuk dianalisis lebih lanjut. Walau perkara terjadi menjelang hari raya, dan urusan keluarga para anggota juga padat, 11 tim dalam operasi mengenyampingkan urusan pribadi, mencurahkan tenaga, pikiran, dan fokus untuk merekonstruksi sosok pelaku. Siang malam, anggota di lapangan menyisir dan menyaring siapapun yang pernah berinteraksi dengan Suyanto, sebab fakta di lapangan menunjukkan emas atau uang memang sering terlihat melekat di tubuh korban, dan jam berangkatnya yang rutin memudahkan orang mengintai. Penyaringan ini berat dan banyak, sehingga petugas harus memberikan 100% kemampuan demi mengunci target. Pada periode yang sama, satuan lain juga sibuk operasi pengamanan hari raya, menambah tekanan mental bagi anggota. Pimpinan menyadari dampaknya, tetapi tetap menegaskan bahwa operasi ini tidak boleh berhenti bila ada celah waktu. Informasi tentang pelaku bisa tersebar dan jejaknya menghilang. Ketika jejak pelaku masih samar, pada hari ke-16 bulan Februari, yakni hari keempat, setelah lebaran, menurut alur setempat, tim penggalangan masyarakat menerima laporan penting tentang seorang pemuda dengan banyak kejanggalan. Operasi menilai informasi itu sangat strategis.
berpotensi membuka arah baru penyidikan saat warga merayakan suasana Idul Fitri. Tim tetap berkumpul untuk memilih prioritas langkah perburuan. Dari penelusuran, terduga mengerucut pada Dimas Saputra, berusia 29 tahun, warga desa Tanjung Makmur, kecamatan di wilayah Karawang disesuaikan konteks wilayah sekitar. Ketua operasi memerintahkan 3 tim untuk memeriksa seluruh jaringan keluarga dan pergaulan Dimas, sekaligus menerapkan paket taktik guna menemukan, menghikar, dan menangkap Dimas secepat mungkin. Targetnya jelas mencegah terduga menghilangkan barang bukti, mengaburkan jejak, mengulangi kejahatan, atau bahkan mencoba bunuh diri. Meski Dimas Saputra belum punya catatan pidana, kebiasaannya berjudi dan sabung ayam membuatnya terjerat utang besar kepada para bandar. Menjelang hari raya, ia didesak menutup utang itu dan putus asa mencari uang. Berdasarkan berkas, Dimas sebelumnya bekerja tetap sebagai staf pemasaran kopi. Lokasi kerja tidak jauh dari TKP. Namun, apakah Dimas benar pelaku pembunuhan disertai perampasan terhadap Suyanto? Untuk membuktikannya, pertama-tama kami harus menemukan di mana Dimas berada, agar bisa dikonfrontasi secara sah dalam proses penyidikan berikutnya. Untuk membuktikan perkara ini, yang utama adalah mengetahui di mana keberadaan terduga agar dapat dilakukan konfrontasi sesuai prosedur, lewat penggalangan masyarakat dan jaringan informan. Beberapa tim operasi menerima laporan warga tentang seseorang yang dicurigai. Dari jalur informasi itu, operasi mengerucut pada Dimas Saputra, warga desa Tanjung Makmur, kecamatan di wilayah Karawang. Informasi tersebut segera dilaporkan berjenjang kepada pimpinan termasuk kepada Kombes Pol Dwi Rahman selaku kepala operasi. Pada hari berikutnya, Dimas meninggalkan wilayah domisili dan benar-benar tak berada di rumah. Ia bergerak dari Tanjung Makmur menuju Tasikmalaya. Lalu ketika tim sampai di sana, muncul kabar bahwa ia berbalik arah kembali ke wilayah semula. Belum lama tim mengejar hingga menyentuh lokasi. Informasi baru menyebut Dimas naik ke arah Garut, menempuh jarak sekitar 5 hingga 600 km bolak-balik. Meskipun demikian, para personel tetap gigih. Siang malam melakukan pemantauan dan pembuntutan. Melalui rangkaian teknik penyelidikan, operasi mengetahui Dimas memiliki paman kandung di sebuah desa di Kabupaten Garut. Setibanya di kabupaten tersebut, tim segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat, melakukan pengintaian tertutup di sekitar rumah sang paman, seraya memeriksa penginapan di radius dekat. Dari hasil pengecekan tempat tinggal sementara, diperoleh kepastian bahwa Dimas berada di sebuah losmen tidak jauh dari rumah pamannya. Unit-unit yang telah mendapat pembagian sektor pun bergerak cepat, melakukan pengepungan dan penangkapan. Hari itu juga, Dimas dibawa ke wilayah Subang untuk diperiksa. Pada awal interogasi, ia mengelak, membuang-buang waktu, dan mencari alasan di luar perkara. Namun, berhadapan dengan rangkaian bukti tajam yang telah dihimpun penyidik, Dimas akhirnya mengakui perbuatannya menghabisi Suyanto guna merampas 3 cincin emas seberat sekitar 50 gram serta uang tunai sekitar 1,3 juta rupiah. Tim segera membawa Dimas ke TKP dan ke tempat-tempat ia menjual barang hasil kejahatan, serta lokasi pembuangan sarana guna menyita kembali barang bukti untuk kebutuhan penyidikan. Dari pengakuannya, selama bekerja sebagai tenaga pemasaran kopi, Dimas sering bertemu dan mengetahui kebiasaan Suyanto, pedagang asongan keliling, yang kerap mengenakan emas. Menjelang Lebaran, Dimas kepepet uang karena kalah judi dan ditagih keras oleh para bandar. Sehingga ia timbul niat untuk menghabisi Suyanto demi mengambil harta bendanya. Dini hari tanggal awal bulan Februari tahun 2021, Dimas mengendarai motor tanpa surat-surat menuju area sawah sepi untuk bersembunyi menunggu. Ia hafal pola Suyanto,
Ketika melihat sebuah sepeda dan lampu senter genggam, ia yakin itu Suyanto, karena ciri-cirinya cocok bersepeda dan menggenggam senter. Dimas lalu melintas ke sisi seberang jalan dan mengintai sampai Suyanto lewat di hadapannya pada jarak sekitar 5 meter. Saat itu Dimas menyergap, menggunakan pentung kayu memukul bagian rusuk korban 1 kali hingga Suyanto jatuh. Sepeda pun ikut tersungkur. Penyelidikan mengungkap Dimas sangat licik. Walau belum pernah dihukum, saat beraksi ia menghindari semua kamera di sekitar TKP dan di sepanjang rute. Selain itu, sebelum menyerang ia memakai jaket tertentu, lalu berganti jaket lain saat pulang, supaya mengaburkan identifikasi. Setelah mengambil harta, ia membawa emas melintas Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Ciamis untuk dijual, tidak di wilayah Subang, agar meminimalkan risiko terdeteksi. Ketika menunggu momen menyerang, ia menghisap banyak rokok, namun tidak meninggalkan satupun puntung di TKP. Motor yang menjadi sarana pun ia sembunyikan dengan cara dititipkan di sebuah fasilitas kesehatan di Kabupaten Ciamis. Berniat meninggalkannya demi memutus jejak. Kembali ke wilayah Subang, ia membeli motor lain sebagai alat mobilitas. Saat identitasnya mulai terendus, Dimas berpindah-pindah antar kabupaten untuk menghindari penangkapan. Membuat tim harus bekerja ekstra dalam membuntuti dan mengamankan dirinya. Keberhasilan operasi ini memperkuat gerakan pemeliharaan keamanan di wilayah Subang. Namun, ke depan, kepolisian pada berbagai tingkatan tetap perlu memusatkan kekuatan dan menggunakan paket taktik secara terpadu guna mencegah dan menekan kejahatan serupa. Pencegahan sosial serta pencegahan berbasis intelijen harus ditingkatkan, agar seminimum mungkin kejadian sejenis terulang. Kasus ini memberi peringatan keras bagi masyarakat untuk mengurangi risiko. Sebaiknya tidak mengenakan perhiasan atau membawa barang berharga secara menonjol yang dapat memancing pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku terutama pengguna narkotika, pelaku kekerasan, maupun mereka yang terjerat utang akan mengincar korban yang terlihat jelas membawa aset bernilai. Mereka mempelajari kebiasaan korban, mengikuti, lalu melakukan kekerasan untuk merampas. Tidak ada yang benar-benar kebal. Sesudah perkara ini, aparat di tingkat kecamatan dan desa gencar melakukan penyuluhan hindari keluar larut malam sendirian. Jangan memakai perhiasan mencolok, dan jangan membawa uang dalam jumlah besar saat berada di tempat sepi. Khusus untuk Suyanto, petugas sebenarnya sudah berkali-kali mengingatkan agar tidak memakai emas secara terang-terangan. Bahkan warga sekitar juga sempat menasihati. Namun kebiasaan itu tetap dilakukan, sehingga menyulitkan langkah-langkah pencegahan yang telah diupayakan oleh aparat.